Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12 dan tentu saja kelas 10 dan kelas 11 yang ingin mengikuti seleksi kimia di sekolah. Ya. Kita akan masuk seri KSN Kimia, walaupun pelajaran ini pelajaran kelas 12 ya. Menyetarakan reaksi redoks 2. Kalau sebelumnya kita ambil soal dari OSK, ini dari OSP. Esai OSP 2019. Ya. Sebagai acuan adalah Maestro Martin Kanginan tulisan saya ini ya, kimia. Jilid 3. Jadi yang terbit baru jilid 1 dan jilid 2. Jilid 3 tahun ini akan terbit. Tapi apa yang saya jelaskan ini adalah berasal dari naskah saya yang sekarang sedang diolah. Oke. Esai OSP 2019. Kita baca soalnya sambil kita coret-coret ya. Dalam larutan basa, jadi Anda perhatikan, ini larutan basa ini. Kalau tidak diketahui, biasanya kita anggap asam. Tapi ini kan diketahui larutan basa. Ion dikromat, Cr2O72- yang berwarna oranye, berubah menjadi ion kromat, Cro42- yang berwarna kuning. 1. Tuliskan persamaan reaksi setara ion Cr2O72- dalam basa. Ya, dalam basa. Jadi kita lihat setengah reaksi kan ini, artinya di sini Cr2O72- gitu, berubah menjadi Cr-O42-. Nah, ini kita disuruh setarakan ya. Nah, tentu dalam suasana basa ya. Tentu kita akan setarakan dengan cara setengah reaksi ya. Kita akan dengan cara setengah reaksi. Ya. Bukan dengan metode Bilox, tapi setengah reaksi. Ya, kita langsung aja karena Anda sudah mahir. Pertama tentu kita samakan dulu yang bukan O. Jadi O-nya ditutup dulu. Cr-nya di sini 2, di sini 1. Supaya seimbang maka di sini dikali 2. Nah, gitu. Kemudian langkah berikutnya oksigennya. Di sini oksigennya ada 8, sementara di sini hanya ada 7. Berarti di sini kurang 1 ya, kurang 1. Kurang 1, maka Anda tambahkan 1H2O. Kan begitu ya, Anda tambahkan 1H2O. Setelah itu baru hidrogen. Hidrogen di sini 2, di kiri, di kanan nggak ada, berarti di sini harus ditambah 2H+. Ingat, untuk suasana basa, langkah 1 sampai langkah 7-nya sama. Nanti kalau sudah selesai langkah 7, langkah terakhir baru langkah 8 dan langkah 9. Ya. Itu kalau redoks. Ya. Kalau setengah reaksi mungkin nggak sampai 9. Ya. Oke, ini sudah 2H+. Sekarang muatan ya toh? Muatan sekarang. Ya, setelah oksigen hidrogen muatan. Muatan di sebelah sini berapa? -2 ya. Di sebelah sini -2. Ya, di sini -2, di sini 0. Di sini -2 kali 2 -4. Di sini ditambah 2. -2 juga. Berarti sudah seimbang, tidak perlu dikasih elektron lagi ya, sudah seimbang. Sudah seimbang. Oke? Kalau sudah seimbang, maka selesai. Ya, inilah yang ditanyakan. Persamaan reaksi setara ya ini. Sudah setara ini. Ya, kalau Anda mau tuliskan lagi, ya itulah jawabnya. Jadi sudah seimbang ya. Karena jumlah elektron di ruas kiri udah sama dengan ruas kanan. Nah, sudah. Tapi ini masih suasana asam loh ya. Belum suasana basa. Nah, kalau suasana basa kan, maka kita lihat H+ yang muncul. H+ muncul di sini. Nah, ini harus dinetralkan dengan OH-. Maka ini harus kita tambah 2 OH-. Ya, kita netralkan karena suasana basa ini sekarang. Ya. Cuman kalau ruas kanan ditambah 2 OH-, ruas kiri juga harus ditambah dengan 2 OH-. Kan gitu. Maka hasilnya adalah, kalau kita jumlahkan, ini jadi Cr2O72- ditambah H2O, ditambah 2 OH-. Ya, ini akan menjadi, ini tetap 2 Cr-O42-. Nah, ini 2+ ditambah 2 OH- ini akan jadi 2H2O. Ya, kan dinetralkan kan.
Nah, sudah itu di sebelah kiri H2O-nya cuma 1, di sebelah kanan ada 2. Maka yang sebelah kiri ini pasti hilang. Sebelah kanan sisa 1. Ya, karena 2 kurang 1 kan, jadi akhirnya kita dapatlah Cr2O72- ditambah 2OH-. Nah, ini menyatakan suasana basa ini. Ya, 2OH- akan menjadi 2Cr42- tambah H2O. Nah, inilah jawaban dari A. Ya, jawaban dari A itu. Persamaan reaksi setara ion Cr2O72- dalam basa. Kalau Anda ragu-ragu, Anda cek jumlah oksigennya. Di sini 7 tambah 2, 9. Di sini 8 ditambah 1, 9. Cocok. Muatannya, -2, -2, -4, cocok. Sudah benar. Sekarang pertanyaan B. Tentukan bilangan oksidasi Cr pada kesebuah senyawa tersebut. Ya, jadi maksudnya pada senyawa ini berapa bilangan oksidasi Cr, pada senyawa ini berapa bilangan oksidasi Cr. Oke. Cr2O72-. Oke. Anggaplah Cr itu bilangan oksidasinya ya Cr. Berarti ini kan 2 kali Cr kan? Ya, ini bilangan oksidasinya 2 kali Cr. Ditambah oksigen itu satunya -2 ya. Ini 7 kan? Berarti 7 kali -2. Nah, ini harus sama dengan hasilnya. -2. Nah, dari sini kita dapat 2Cr sama dengan berapa? -14, 14, 12. Jadi bilog Cr-nya adalah 6. Nah, jadi bilog Cr pada Cr2O7 adalah 6. Sekarang bagaimana kalau Cr42-? Ya, ingat muatan totalnya -2. Cr saja cuma 1 ya, Cr. Oksigen ada 4 ya, satunya -2, 4 kali -2. Harus sama dengan muatan totalnya -2. Maka ini akan jadi Cr 4 kali -2, -8. -8 pindah ke kanan 8. 6 juga, sama. Ya. Jadi bilangan oksidasi Cr pada Cr42- juga adalah 6. Ya, sama-sama. Jadi tidak ada perubahan. Ya. Pertanyaan C, apa faktor utama yang menggeser posisi keseimbangan tersebut ke kanan? Ya, ini pelajaran kelas 11 ya. Bagaimana caranya Anda menggeser ini ke kanan? Ya, yang utama biasanya adalah produk di sebelah kiri kita tambah. Ya. Produk di sebelah kiri kita tambah atau produk di sebelah kanan kita kurangi. Itulah faktor yang utama ya. Kalau kita misalnya mau melihat pengaruh suhu, kita harus tahu ini reaksi eksoterm atau endoterm. Kan begitu. Jadi kalau kita ketahui maka kita tahu pengaruh suhu juga akan menggeser keseimbangan. Sementara kalau tekanan biasanya pada gas. Ya. Pada gas. Jadi ini bukan gas ya, larutan. Jadi enggak. Jadi biasanya geser keseimbangan ke kanan itu adalah konsentrasi reaktan diperbesar ya. Konsentrasi reaktan diperbesar. Ya. Jadi konsentrasi reaktan di sini ya bisa Cr2O7 tentu ya. Cr2O72-. Ini kan yang kita anggap sebagai reaktannya. Ini diperbesar ya konsentrasinya. Ya, jadi kalau volumenya tetap, molnya yang diperbesar kan, molnya juga bisa diperbesar. Atau konsentrasi produk diperkecil, ya, diperkecil, ya. Jadi misalnya ini produk ini Cr42-. Nah, ini konsentrasinya diperkecil. Ini diperkecil konsentrasinya. Jadi kalau volumenya tetap, volume larutannya tetap, ininya yang di Cr42-nya, molnya yang dikurangi, molnya dikurangi. Ya kira seperti itu, ya. Oke. Pertanyaan D, sebelum ke pertanyaan D tentu ada bacaan ya. Ini. Ion Cr2O7- direduksi dengan SO2, ya, direduksi dengan SO2 berlebih dalam larutan asam. Nah, ini dia sudah sebut larutan asam. Jadi suasana asam sekarang, bukan basa.
dan membentuk ion HSO4- dan ion Cr3+. Jadi kalau kita tulis langkah pertama, reaksinya adalah Cr2O7 2- ditambah SO2, ya, itu akan membentuk ion HSO4- dan Cr3+, suasana asam. Nah, ya, ini langkah pertamanya kan. Tentukan, pertanyaan dia kan sekarang, tentukan persamaan reaksi setara. Jadi persamaan reaksi setara, ya Anda sudah tahu langsung lah ya. Pertama tentu kita bagi setengah reaksi ya. Setengah reaksi jadi ini. Ya, jadi Cr2O7 2- menjadi Cr3+, kan gitu. Kemudian yang bawah ini SO2 ya menjadi HSO4-. Oke, itu langkah kedua kan? Sudah ya. Jadi sekarang saya nggak akan main langkah-langkah lagi. Anda sudah saya anggap hafal. Langkah berikutnya kita samakan selain O. Jadi O-nya kita tutup. Cr di sini 2, di sini 1. Berarti di sini harus dikali 2. S ya. S. Di sini 1, di sini 1. Sudah, selesai. Kemudian langkah ketiga, oksigennya yang kita samakan. Ya. Oksigen. Di sini oksigennya 7. Di sini nggak ada, berarti di sini harus ditambah 7 molekul air. Ya. Kemudian di sini hidrogennya 14, maka di sini ditambah 14H+. Oke. Kemudian ini oksigennya di sini ada 4. 4 ya. Di sini ada 2, berarti di sini kurang 2 kan oksigen. Kurang 2 oksigen berarti ditambah 2H2O. Kemudian di sini hanya ada 4, di sini hanya ada 1. Berarti kurang 3 di sebelah sini, maka ditambah 3H+. Oke. Ya. Kemudian langkah berikutnya kalau sudah mengurus oksigen hidrogen adalah menyamakan muatan kiri dan muatan kanan. Berapa muatan kiri ini? Ya. Min 2 ditambah 14. Jadi 12. Di sini 6. Berarti ini harus jadi 6 toh. Ya, supaya jadi 6 berarti dia harus dikurangi. Ya, dikurangi 6. Dikurangi 6 itu artinya ditambah 6 elektron. Nah, itu. Makanya reaksi ini adalah reduksi. Elektronnya di kiri itu reduksi. Oke. Kemudian yang ini sekarang di kiri 0. Ini netral, ini netral. Di sebelah kanan min 1 tambah 3. Jadi 2. Nah, harus jadi 0. Berarti ini harus dikurangi 2. Dikurangi 2 itu artinya ditambah 2 elektron. Anda perhatikan, kalau yang ini reduksi, ini pasti oksidasi. Gitu. OK, oksidasi elektronnya di kanan. Reki, reduksi elektronnya di kiri. Kalau sudah selesai, langkah berikutnya adalah menyamakan koefisien. Ya, menyamakan elektron. Di sini di reaksi pertama 6, di reaksi kedua 2, disamakan dengan 6. Berarti ini dikali 1, koefisiennya semuanya ini dikali 3. Nah, kan begitu. Maka kalau kita jumlahkan, elektronnya akan hilang. Karena sama nanti jadi 6. Dijumlahkan. Kan begitu ya. Nah, kalau Anda jumlahkan, ingat ini dikali 1 tetap. Jadi ini tetap ya, Cr2O7 2- ditambah 14H+. Nah, hati-hati ini dikali 3 semua. Jadi SO2 kalikan 3, 3SO2. 2H2O dikali 3, 6H2O. Nah, ini akan menjadi, ini tetap ya, 2Cr3+ ditambah 7H2O. Nah, ini dikali 3, 3HSO4-. Ini 3 kali 3, 9H+. Nah,
Terakhir kita menyederhanakan H2O dan H+, ya toh? H2O dan H+. Perhatikan di sini 14H+. Di sini 9H+. Lebih sedikit pasti habis. Ini nanti tersisa 5H+, ya. Ini tersisa 5H+. H2O di sini 6, di sini 7. Berarti ini akan habis, ya. Di sini sisa 1. Sisa 1 H2O. Nah, selesai, sudah. Jadi reaksinya adalah Cr2O7 2- ditambah 5H+, atau H+-nya belakangan aja, SO2 dulu ya. 3SO2 ditambah 5H+, gitu ya. Di sebelah sini 2Cr3+, tambah H2O-nya belakangan aja ya, ini dulu. Ditambah 3HSO4- ditambah H2O. Inilah jawaban pertanyaan D. Ya, tentukan persamaan reaksi setara. Ini. Nah, kita cek muatan. Anda sudah main muatan ya. Ini min 2. Min 2 tambah 5, 3 ya. 3. Ini 2 kali 3, 6. 6 kurang 3, 3 juga. Betul. Kurang yakin oksigennya. Di sini 7 tambah 6. 2 kali 3, 6. 13. 13 ini 3 kali 4, 12 tambah 1. Oke, beres. Selesai pertanyaan D. Oke, sekarang pertanyaan E. Ya, pertanyaan E sekarang. Ya. Tentukan, jadi ini sudah selesai ya. Ini anunya, reaksi setaratnya tadi ya, sudah. Tentukan jumlah mol minimum H+ yang harus digunakan agar 1 gram ion Cr2O7 dapat direduksi sempurna. Jadi Cr2O7 2-nya itu 1 gram. Nah, gitu. 1 gram. Oke, tentu kalau reaksi itu kan mol. Dijadikan mol dulu dong ini. Berapa ini kalau dijadikan mol? Kali MR kan? Atau dibagi MR. MR-nya berapa? Cr2O7 2-. Oke, berapa? Tentu kita harus tahu krom ya. Kromnya itu Chrome-nya itu 52. Ya, jadi nanti ada ditulis itu ya. Di data ada nanti itu ya. Nggak usah dihafal. Data dari AR ya. Jadi massa atom relatif itu datanya ada nanti. 52. Jadi ini ada 2. 2 kali 52 gitu ya. Ditambah 7 kali 16 gitu ya. Maka ini kalau kita hitung hasilnya 216. Tenang aja pakai kalkulator ya. Jadi tinggal mencet kalkulator. Jadi ini adalah 216 gram per mol, kan gitu. Makanya gramnya hilang kan kalau kita bagi. Nah, molnya nanti naik ke atas kan. Jadi ini adalah 1 per 216 mol. Nah, baru kalau itu kita baru hitung H+-nya. Iya, berapa H+-nya? Tinggal bandingkan koefisiennya kan. H+, koefisiennya berapa ini? 5. 5 dibagi koefisien dari Cr2O7. Berapa koefisien dari Cr2O7? 1. Nah, kali ini yang 1 per 216 mol. Maka hasilnya adalah 5 per 216 mol. Ya, ini jawabnya. Inilah jumlah mol minimum yang harus disediakan ya, agar tercipta 1 gram ion Cr2O7 2-. Ya. Nah, kalau nanti Anda mau jadikan pakai kalkulator, ini nanti jawabannya bisa dalam bentuk notasi ilmiah. Seperti ini. Nah, notasi ilmiah seperti ini kan. Gitu. Tapi ini sudah cukup. Oke, demikian. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami mempelajari reaksi redoks. Ya. Mudah-mudahan cukup dan kita akan lanjutkan dengan topik yang lain pada hari Senin nanti ya. Topik yang lain. Elektrokimia. Ya, elektrokimia. Silakan dipelajari sendiri soal-soal lainnya. Ya.
karena kita sudah tampilkan soal-soal yang ini. Tapi nanti kalau perlu kita akan review dengan soal-soal lagi. Terima kasih Anda, seperti tadi kita nyatakan, terima kasih telah bergabung. Silakan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman untuk belajar bersama. Fokus pada tujuan Anda untuk mendapat nilai ulangan sempurna 10, agar raport Anda tambah meningkat, dan kalau Anda harus menempuh ujian nasional, nilainya juga kalau bisa sempurna 10, sehingga Anda akan diterima di undangan sesuai dengan pilihan Anda. Tapi Anda juga harus memiliki rencana cadangan untuk selalu belajar dengan tekun soal-soal yang diujikan, dan seperti sebagian kita sudah berikan, supaya kalaupun Anda harus menempuh ujian, apapun Anda akan lulus. Sukses bersama Anda selalu, bersama saya, Martin Kaminan.